Hello and what's up Jengis. Kita mulai review kali ini dengan hal yang sedikit nggak biasa ya. Karena kami dari Lucknuts itu baru aja kelar nonton videonya Om Fitra yang mengenai Serena C27 yang dia pakai untuk liburan ke Bandung yang ini. Nah di situ kita jadi ingat bahwa kita di Lucknuts belum pernah review Serena C27 gitu ya. Itu kan mobilnya lumayan menarik. Kemudian di videonya Om Fitra juga dia bilang bahwa Serena itu promonya lagi lumayan menggiurkan. Ada special price, ya. Kemudian cicilan 0% untuk 1 Benar tahun, sekali, Pak. kemudian servis gratis 4 tahun atau 50.000. Gratis, Pak. Wow. Wow indeed. Wow. Nah itu benar-benar bikin kita makin penasaran lagi nih. Kalau gitu sekarang aja tanpa babu kita pengen coba santronin dealer terdekat aja yang random di dekat sini gitu ya. Kita pengen pertama tanyain apakah promo dia beneran valid. Dan yang kedua pastinya kita pengen review juga si C27 ya. Karena kan di Lucknuts lagi-lagi kita belum pernah review Serena gitu. Dan tentunya karena di sana kita bakal ketemu banyak orang pakai masker juga ya. Yuk kalau gitu kita santronin dealer Nissan terdekat yang ada di BSD. Oke Auto Junkies, bermodalkan dengan rasa penasaran akan promonya plus keinginan untuk review all new Serena C27 karena kami belum pernah, maka kami langsung berangkat mencari dealer terdekat dari kantor kami. Dan kebetulan salah satu dealer yang terdekat dari kantor Lucknuts adalah Nissan Gading Serpong. Iya yang di sini ya. Nah sekarang aja kita langsung masuk dan kita langsung sidak apakah benar promo yang dibilang oleh Om Fitra itu ada apa enggak. Dan coba kita minta izin untuk review unit Serena C27 yang mungkin ada di sini. Yuks, let's go. Yuks. Nah, jadi kita sekarang udah tiba di Nissan Gading Serpong. Kebetulan ini adalah dealer Nissan terdekat dari kantornya Lucknuts. Makanya yang paling deket aja gue pengen cuma buktiin sekaligus review Nissan Serena bener nggak sih promo yang dibilang sama Om Fitra Eri. Coba kita masuk, kita tanyain ke orang dalamnya. Selamat siang Mas. Ya, selamat datang di Nissan Gading Serpong. Ada bisa bantu Mas Iya. dengan Anton. Terima kasih banyak Mas Anton. Nah ini sebenarnya ini saya agak dadakan nih kesini nih. Saya pengen nanyain karena sebelum ini saya nonton videonya Om Fitra. Nah itu di video Serena yang dia bawa liburan itu, dia bilang katanya promo Serena tuh menggiurkan banget. Apakah itu betul Mas? Bener banget Mas. Oke, untuk selanjutnya kita bisa sambil duduk aja untuk bicara soal promonya. Oke siap. Kita ke tempat duduk, kan? Oke makasih Mas. Oke. Ya terima kasih banyak Mas Anton. Nah jadi begini Auto Junkies, kita pengen tanya-tanya sebentar ya sebelum kita review. Nah jadi boleh dijelasin ke Auto Junkies apa aja sih promo yang ada di Serena? Baik, untuk Serena sendiri kita starting point dari 462.900.000. Lalu untuk promo-promonya kita ada special cashback nih Mas. Special cashback? Betul. Oke. Terus kemudian kalau bicara soal benefit, nah benefitnya juga dari kepemilikan Serena itu apa aja sih Nah Mas? kalau untuk benefitnya sendiri ya Mas, kita itu ada free service dan parts 4 tahun atau 50.000. Mana yang lebih dulu dan itu sesuai dengan periodical maintenance. Dan untuk garansi mesin kita 3 tahun atau 100.000 km. Berarti kalau misalnya secara metode feeling ngomong gitu ya, misal orang di Serena terus jarang pakai, berarti secara 4 tahun itu selama sebelum 50.000 itu cuma isi bensin aja dong? Betul, cuma isi bensin aja. Dan disarankan sih sesuai sama buku main servisnya ya. Keren tuh kalau 4 tahun cuma isi bensin doang, gila keren banget gitu kan. Makanya abis ini kita juga pengen cek nih kayak apa sih Serenanya gitu kan. Karena kebetulan kita di Lucknuts juga belum pernah nge-review Serena C27 gitu. Jadi sekarang kita mau cek unitnya. Kita langsung cek unitnya aja di Serena C27. Siap, terima kasih Mas. Yuk. Yes, oke, jadi sidak promonya sudah selesai. Sekarang kita pengen lanjut aja untuk review si Serena C27. Namun mobilnya katanya ada di rooftop, jadi harus naik tangga seperti ini. Gila, tinggi juga ya. Later that same evening. Setelah 5 lantai naik, akhirnya kita bertemu dengan si Nissan Serena. Ya kurang lebih begitu aja setelah naik tangga yang tadi lumayan banyak. Akhirnya kita sampai juga di unit tes dari si Nissan Serena C27 ini. Dan terima kasih banyak ya Mas Anton udah nganterin kita ke atas ini, plus udah menjelasin juga promo dari si Nissan Serena ini gitu. Mungkin kalau nanti seandainya Auto Junkies ada pertanyaan lain atau pengen cari tahu lebih lanjut mengenai detail promo mengenai Serena ini, kalian bisa langsung visit dealer Nissan terdekat dari tempat kalian aja. Karena semua sama rata ya Mas ya? Sama semua Mas. Oke siap, terima kasih Mas Anton ya. Sekarang kita mau ngizin ngulas dulu ya. Silakan Mas. Oke siap, terima kasih Mas. Nah jadi begitu Junkies, sekarang kita sudah bersama dengan
Nissan Serena C27 tahun 2020. Dan mobil ini menurut kita itu menawarkan sesuatu yang cukup berbeda di kelasnya, karena untuk ukuran MPV dia sangat dinamis, seperti desainnya V-Motion, dual tone dengan fitur yang sangat canggih juga. Plus, fun fact juga, mobil ini merupakan MPV nomor 1 yang dijual di Jepang. Kebetulan kita dari Lakmas pun belum pernah ngulasi Nissan Serena ini, dan tentunya apa sih rasanya MPV nomor 1 di Jepang yang ada di Indonesia. Kalau gitu tanpa dulu lagi, start your engine. Nah, Otojangki, sebelum kita bahas detail mengenai eksterior, interior, serta fitur-fitur uniknya yang Jepang banget, kita pengen coba dulu gimana sih rasa berkendara dari C27. Yuk kita test drive aja, let's go! Nah, Otojangki, tadi kan soal promo, kita udah establish bahwa si Serena ini promonya cukup luar biasa sesuai dengan kata Om Fitra. Dan kalau kalian penasaran, kalian bisa cek di dealer Nissan terdekat, karena memang promonya rata di mana-mana ada gitu ya. Tapi sekarang kita pengen bahas soal driving impression-nya. Gimana sih rasa berkendaranya? Mulai dari 3 hal positif yang kita suka dulu. Pertama-tama yang kita suka mutlak adalah visibilitasnya. Karena dari dulu tuh emang Serena juara banget ya soal itu. Mulai dari kaca samping yang gede-gede banget gini sampai belakang gitu. Kaca depan yang naiknya sampai hampir sejidat kalian. Jadi benar-benar visibilitas itu juara. Jadi kalau kalian duduk di belakang, lihat keluar itu puas. Ngelihat pemandangan tuh jelas banget. Dan kalau kalian yang mengemudi, minim blind spot banget. Kemudian yang kedua adalah driving dynamic-nya, atau lebih tepatnya Serena ini tuh kayak berhasil menemukan titik tengah antara kenyamanan dengan dinamika berkendara gitu. Jadi oke, dia memang bantingannya empuk gitu kan, tapi kalau kita berkendara dengan lumayan agresif, setirnya sendiri masih terasa lumayan berat. Jadi ada feedbacknya nggak yang ringan banget gitu, nggak yang terlalu overly assisted. Kemudian body roll-nya juga masih, untuk ukuran MPV yang tinggi banget seperti ini, masih cukup terjaga gitu. Dan yang ketiga adalah soal kenyamanannya. Contohnya kalau kita lewat polis tidur atau garis kejut seperti ini, itu tuh semua dampingnya terasa sangat baik. Wind noise pun diredam dengan cukup baik. Road noise juga diredam dengan cukup baik. Tapi tentunya tidak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal yang menurut kita kedepannya bisa diimprove oleh Nissan untuk si Serena ini ya. Yang pertama-tama adalah yang mungkin jadi bahan ocehan semua orang gitu, yaitu absennya sunroof gitu. Memang ya untuk MPV seperti ini rata-rata memang ada sunroof gitu ya. Jadi untuk di Serena ini tidak ada. Kemudian yang kedua adalah integrasi dari sistem around view monitornya. Iya, mobil ini kan sudah punya kamera 360, jadi itu sangat canggih dan bagus. Tapi display untuk si kameranya itu ditaruh di bagian speedometer di dalam sana, dan itu lumayan jauh ya kalau dari posisi driver gitu, karena displaynya jauh di ujung. Dan kalau kita misalnya mau parkir, kameranya kan ke split antara yang 360 dengan yang wide view gitu kan. Itu bikin kamera view ini jadi lebih kecil lagi, jadi otomatis kalian harus kayak maju untuk melihat kameranya gitu. Mungkin bisa dikonsider untuk view kameranya dipindahin ke bagian head unit tengah. Dan yang ketiga adalah, well, sebenarnya kita agak bias ini. Kenapa? Karena kita di Laknats memang kurang suka dengan yang namanya CVT transmission, tapi di mobil ini untungnya Xtronic CVT dari Nissan itu memang terkenal dia sangat halus. Jadi walaupun kita pribadi sih lebih prefer torque converter ataupun dual clutch, pengaplikasian CVT di mobil seperti ini yang sering dibawa relax, sering dibawa santai, itu ya masih bisa kita maafkan lah gitu ya. Karena kan memang mobil ini juga family car dan memang untuk bersantai-santai ria gitu. Dan menurut gua secara overall sih, si Serena itu berhasil ngeblend antara kenyamanan dengan syarat teknologi terbaru, seperti contohnya adanya kamera 360, adanya charging port di setiap baris. Jadi all in all, mobil ini tuh masih mempertahankan banget tagline Serena yang dari dulu tuh melekat banget di orang Indonesia, yaitu first class on the ground. Jadi mobil ini memang masih terasa sangat nyaman dan sangat khas banget dengan Nissan Serena gitu.
Eksteriornya untuk ukuran sebuah MPV yang boxy terkesan lumayan dinamis berkat penggunaan garis-garis tajam di sekujur bodi, bumper ala Aerokit, serta warna pabrikan yang sudah dual tone. Nah, Auto Junkies, tadi kan kita udah establish bahwa driving impression si Serena C27 ini dia terasa lumayan dinamis untuk ukuran sebuah MPV. Tapi justru menurut gua pribadi sih, yang menjadi daya jual terbesar dari Serena C27 adalah desain eksteriornya. Kenapa? Karena ketika teman-teman itu tampil boxy ala MPV yang flat gitu ya, dia tuh tampil futuristik dan sangat agresif. Serena ini menjadi salah satu, kalau bukan satu-satunya di kelas yang menawarkan varian warna dengan konsep dual tone. Iya, jadi di atas ini tuh ada yang warnanya tuh hitam gloss seperti ini ya, dengan kombinasi bodi contohnya putih atau merah, yang bikin atap itu efeknya kelihatan lebih rendah. Dia udah ada built-in spoiler seperti ini yang lagi-lagi meliuk gitu ya, cukup dinamis. Oke lah, di sini ada chrome panel yang cukup besar, tapi menurut gue yang bagus justru ada di bagian bawah sini. Jadi panel yang tulisan Serena ini, dia tuh efeknya tuh kayak frosted chrome gitu ya. Jadi makanya kayak nggak terkesan chrome yang terlalu berlebihan. Bicara soal safety, dia udah ada kamera untuk mundur di sini dan kamera pun sudah 360. Dan di bumpernya, dia udah ada 4 buah parking sensor yang sewarna body dan integrated. Ini pun bumpernya sangat agresif lagi-lagi untuk ukuran MPV karena dia kayak ada pakai built-in Aerokit gitu ya desainnya. Karena dia kayak ngejeble-jeble gitu. Bawahnya tuh udah sporty banget gitu ya begini. Yang kalian nggak bisa miss di bagian belakang sini adalah bagian taillights-nya. Karena ini tuh lumayan ya, walaupun ya memang secara lampu rem, lampu sen dan lampu mundur dia masih bohlam semua, tapi yang kita suka adalah pertama-tama finishingnya tuh clear, jadi terlihat futuristik, dan tentu lampu senjanya yang terlihat sangat keren di malam hari. Dia LED bar di sini menjulang ke bawah ngikutin kurva bodi dan langsung belok ke bagian luar sini ya. Beralih ke side profile, hal pertama yang terlihat tentunya adalah seperti yang gue bilang, aksen body color two tone seperti ini ya, yang bikin atapnya terkesan lebih rendah. Side rocker panel di bagian bawah yang kesannya tuh lebih tebal, jadi bawahnya tuh berisi padat gitu. Dan untuk door handle, dia di sini juga sudah chrome semua. Dua-duanya sudah electric sliding door, really nice. Dan tentunya yang dari dulu menjadi salah satu selling point terbesar Serena adalah bagian DLO-nya atau daylight opening-nya ya. Karena bagian jendela-jendela Serena itu dari dulu tuh emang sangat masif dan sangat ekspansif. Benar-benar gede. Side mirror-nya udah sewarna bagian atasnya karena dual tone gitu kan, dia warna hitam, ada indikator LED di sini dan tentunya ada kamera di bagian bawah sini juga gitu ya. Ini pengaturan semua udah elektrik, jadi udah cukup oke. Kalau kita masuk ngomongin soal kaki-kakinya, di sini dia menggunakan pelek ring 16 inci yang memang untuk ukuran bodinya ya nggak terlalu besar, tapi secara plus pointnya bannya bisa dibikin lebih tebal, jadi ride comfortnya bisa ditingkatkan. Dan pelek ini sendiri untuk tipe highway star dia sendiri udah two tone polish, jadi udah lumayan stylish dan kekinian lah ya gitu. Dia kayak agak nutup gini, dan dia pun dibalut dengan ban Bridgestone Ecopia EP150 dengan ukuran 195/60 R16 inci. Teknologi salah satu yang dijual oleh Nissan juga, dia rem sudah cakram di semua roda, tentunya ABS, EBD, bahkan ada Hill Start Assist. Dan depan sini tentunya bahasa desain Nissan pun dengan V-Motion sudah terlihat sangat jelas dengan adanya huruf V di bagian sini. Grill dihias dengan aksen-aksen black gloss yang terlihat sangat hot market gitu ya, jadi bagus. Chrome-nya pun nggak terlalu berlebihan. Dan tentunya integrasi dari kamera depan untuk kamera 360-nya cukup bagus dan kita suka karena dia ada di bagian dalam logo Nissan-nya di sini gitu ya. Jadi terkesan sangat OM. Ya memang di sini ada aksen kayak fake carbon fiber gitu, dan preferensi pribadi memang lebih suka kalau ini seandainya hitam doff aja gitu ya. Tapi untuk halayak umum ya ini memang terkesan lebih sporty karena kan ada aksen karbon-karbonan gitu kan yang terkesan lebih racing gitu. Depan sini juga ada 4 titik parking sensor yang lagi-lagi integrasinya bagus. Fog lamp ada cover hitamnya di sini dan dia masih halogen biasa, still fine. Headlights dia juga sangat kekinian karena modelnya tuh kayak split headlights gitu, karena memang zaman sekarang kan sering ya lampu-lampu mobil tuh kayak dipisah-pisah sama body color gini, dan itu emang lagi tren banget termasuk si Serena C27 ini. Pertama dia udah ada kayak DRL alis Nissan yang bentuknya seperti panah gitu, yang sangat Nissan banget karena ini kan salah satu ciri khas lampu Nissan gitu ya. Ya memang untuk urusan sein dan lampu dim dia masih bohlam, tapi untuk lampu utama dia udah proyektor LED di bagian sini. Jadi secara overall menurut gua desain dari si Nissan Serena C27 ini merupakan salah satu MPV paling agresif dan futuristik yang sekarang dijual di pasar Indonesia. Kalau kalian suka desain yang lebih striking dengan dual tone, dengan aksen yang sporty, garis-garis yang tajam gitu, tentunya Nissan Serena ini merupakan satu-satunya MPV yang menawarkan desain yang bisa memenuhi selera kalian. Interior selain berdesain futuristik juga dipenuhi dengan fitur yang terasa unik dan Jepang banget, mulai dari charging port di setiap kursi, serta dining table sampai row ketiga. Oke.
Jadi begitu rasa interior dari sini Nissan Serena C27 tahun 2020. Seperti biasa kita mau kenalan dulu dengan kuncinya ya. Kuncinya sendiri dia seperti ini. Nah, jadi memang ya tipikal kunci Nissan yang bentuknya telurus seperti ini ya. Dari Serena sampai GTR pun kuncinya begini gitu. Jadi kalau kalian ganti emblem di sini, kalian bisa bohongin temen. Very nice. Di sini pun ada tombol untuk lock, unlock, dan untuk buka sliding door belakangnya. Jadi udah lumayan lah, oke. Dan karena udah keyless, tentunya kunci tinggal kalian pegang. Engine start buttonnya lokasi lumayan lucu karena bukan di samping sini ya, tapi di bagian dekat persneling di sini kayak sports car gitu. Itu lumayan lucu. Put on the brake, kita dengerin dulu suara mesinnya. Nah, Auto Junkies, bicara soal udah berpacu, memang mesin dari si all new Serena C27 ini masih berkode serupa dengan yang C26 ya. MR20DD inline 4 2000cc, tenaganya 150 PS dengan torsi 200 Nm, yang dimate ke transmisi Xtronic CVT berpenggerak roda depan. Akselerasi 0-100 dicatat dalam waktu kurang lebih 11,7 detik, jadi ya memang tidak terlalu cepat. Dan walaupun terkesan sama, katanya ada peningkatan efisiensi sehingga lebih irit 7%. Jadi dalam kota 1:11. Oke, sekarang interiornya di depan sini, di bagian sini dia memang sudah soft touch dengan jahitan asli gitu ya, jadi terasa lumayan premium. Tempat penyimpanan juga lumayan juara karena pertama dia glove boxnya itu model 2 tier. Tier pertama di bagian atas sini dan ada input juga buat bagian head unitnya. Open storage di sini, ada 12 volt socket buat kalian ngecas, dan ada glove box lagi di bagian bawah sini yang sudah soft opening. Di sini untuk center console-nya, pertama-tama untuk head unit, dia memang head unitnya serupa dengan beberapa model Nissan seperti Livina VL maupun Datsun Cross gitu ya, seperti punya adik gua. Dan ini pun udah cukup canggih karena dia secara display itu udah bagus. Dia ada radio, ada music player, video player, ada telepon, bluetooth teleponi, application, dan mobile link. Ini pun salah satu head unit yang secara bawaan pun sudah support Apple CarPlay dan Android Auto, jadi sudah oke banget lah. Hazard, dan ada tombol khusus dedicated untuk kamera ya. Jadi kan ini salah satu hal yang memang dijual banget oleh Nissan. Kalau kalian pencet, maka display depan sini langsung akan memperlihatkan kamera 360 dari top view maupun dari front atau rear view sesuai dengan keinginan kalian gitu. Di sini pun sudah climate control, sudah ada auto juga kalau kalian pengen gitu. Di sini ada open storage yang buat misalnya kalian taruh koin atau sejenisnya itu, dan ada persneling yang di sini. Di sini ada lagi-lagi storage, terutama buah cup holder. Jadi di bawah situ ada cup holder untuk 2 buah minuman kalian yang di depan gitu. Kursinya sendiri di sini kulit dan dia aksennya tuh keren ya, karena kayak diamond cut gitu di bagian sini, kayak ada pattern wajik yang bikin mobilnya terkesan lebih mewah. Walaupun pengaturan dia masih manual, tapi at least yang kita suka dia udah ada armrest di sini. Jadi kalian bisa relax duduk di depan pun, plus kursinya pun udah ada side airbagnya di sini ya. Plus udah ada curtain airbag juga di bagian samping. Jadi safety itu udah aman banget di bagian mobil ini. Setir, pengaturan masih manual tapi dia sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik yang cukup jauh. Sangat oke sekali. Setirnya sendiri sudah kulit dengan stitching di bagian dalamnya, dan dia flat bottom design. Model yang terinspirasi dari setirnya Nissan GTR gitu, jadi terasa sangat sporty. Di sebelah kiri ada tombol buat audio control, di sebelah kanan ada tombol untuk ngatur cruise control, plus di sini pun secara tuas headlamp pun sudah auto juga. Jadi udah cukup oke lah. Di depannya ini ada tempat penyimpanan yang sangat berguna buat kalian taruh receh atau taruh karcis gitu ya, supaya nggak kelihatan. Dan lagi-lagi di sini ada outlet untuk kalian ngecharge. Jadi mobil ini tuh salah satu MPV dengan power outlet terbanyak gitu ya, karena memang di mana-mana tuh ada, hampir di setiap laci tuh ada tempat buat ngecas gitu. Nice. Memang untuk speedometer dia di bagian sini dia digital model ya, display kalkulator itu, tapi untuk bagian MID plus rev counternya dia sebelah kiri, dan dia menjadi satu di screen yang ada di sini yang gue bilang tadi lumayan high res. Ini ada average consumption per 100 km, ini ada average driving gitu ya, ada drive computernya. Ini ada warning, contohnya sekarang door ajar, Alex lagi buka, dan ada setting. Dan seperti yang gue bilang, electric sliding door untuk akses baris kedua di kedua belahnya, dan ada party trick juga mengenai si electric sliding door ini. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya ya. Ya, jadi begitu terasa duduk di baris kedua dari si Nissan Serena Highway Star C27 tahun 2020. Dan ini udah posisi mengemudi gue tinggi 170 cm, dan kalau gue mundurin jok ini sampai memang agak ke belakang, ini di sini gue emang lega banget. Jadi ruangan di sini masih nyisa 15 jarian gitu ya, memang cukup lega. Tapi kalau misalnya kalian pengen ngasih ruangan untuk orang belakang gitu supaya kalian belakangnya juga lega, ini masih bisa dimajuin seperti ini.
Nah, begitu. Dan ini pun ruangannya masih sangat lega karena masih kurang lebih 10 jarian. Headroom ini juga gede banget karena memang dia nggak ada panoramik gitu ya. Jadi headroomnya benar-benar maksimal banget. Masih ada kurang lebih 10 jarian lebih. Jadi cukup impresif banget lah. Selain itu, di bagian belakang sini, seperti yang kita bilang, Serena tuh kan memang syarat banget dengan teknologi gitu ya. Pertama-tama power outlet. Di sini tuh banyak banget. Di bagian backrest ini ada 1 buah di bagian kanan, ada 1 buah lagi di bagian kiri. Jadi masing-masing udah dapat power outlet sendiri. Tinggal kalian bawa colokan USB aja gitu. Praktis banget. Selain itu, di belakang sini pun keduanya udah dapat dining tray seperti ini gitu ya, yang sangat sturdy. Jadi ya cukup oke. Plus kalau kalian lihat juga di sini ada 2 buah hook yang kalian bisa pakai untuk gantung belanjaan atau gantung tas. Lagi-lagi benar-benar utilitarian banget. Ke bawahnya lagi, tempat penyimpanan pun di sini bahkan dikasih tanda kutip styling gitu ya. Jadi ini tuh nggak rata, tapi ini tuh kayak ada naik gitu. AC pun di belakang sini sudah ada pengaturan di bagian tengah sini, dan AC pun sudah individual sampai roko paling belakang. Ada lampu di bagian tengah sini yang sudah frosted kayak di depan, dan tentunya ada rear entertainment. Kalian bisa turunin di bagian tengah sini supaya di belakang sini anak-anak bisa bahagia nonton Hey Tayo di bagian sini gitu. Ya oke lah. Selain itu, di bagian door trim dia pun tetap ada bottle holder di bagian sebelah sini. Emang situ nggak kelihatan, mungkinnya tuh di sebelah situ ada. Dan untuk privacy, di sini pun kalian bisa menaikkan peasant blocker yang bisa menambah privacy kalian duduk di bagian belakang sini gitu ya. Jadi nggak kelihatan kalau ada orang begini-gini dari luar, itu cukup aman. Akses untuk baris ketiganya juga fleksibel seperti yang gue bilang ya. Jadi antara kalian bisa masuk tengah di captain seat ini, atau yang kayak gue bilang, jadi Serena itu joknya itu bisa digeser ke tengah seperti ini gitu ya. Jadi bisa jadi bench seat gitu. Kalau kalian seperti yang di sana digeser ke tengah, nah ini bisa bersatu seperti Megazord dan dia berubah menjadi bench seat gitu. Tapi kalau misalnya ini kalian geser ke paling luar dan yang sono digeser ke sini, nah ini bisa mempermudah lagi akses untuk baris ketiganya, karena itu kan jadi alleyway untuk kalian bisa masuk ke sana gitu ya. Ya, begini tuh jadi serasa duduk di baris ketiga dari sini Nissan Serena C27 gitu. Dan di sini ini kursinya tadi udah dalam posisi gua duduk barusannya, jadi masih ada selisih kurang lebih 10 jarian ke jok ke baris pertama. Dan di belakang sini gua masih ada legroom 10 jari juga. Jadi ada jarak 10 jari untuk legroom dari jok baris ketiga ke baris kedua. Kemudian ada jarak 10 jari lagi untuk legroom dari jok baris kedua ke baris pertama. Jadi lumayan lega ya. Walaupun di row ketiga dia masih dapat headrest yang kalian bisa naikin gitu, ada 3 di sini ya. Ini pun kalau nggak pakai bisa di store di belakang. Kalau gue recline juga ke bagian sini. Nah, bisa seperti ini. Ini bener-bener santai banget. Ini salah satu jok baris ketiga yang menurut gue paling relaxing gitu, karena angle recline-nya itu mirip seperti angle kursi pantai kalau dimaksimalkan seperti ini. Ini cukup luar biasa. Selain itu, USB port untuk charging ya. Di sini ada nih USB port 1 di sini untuk charging, dan tentunya di bagian sini juga ada USB port lagi untuk charging. Jadi untuk kanan dan kiri masing-masing dapat USB port. Selain tentunya dapat ini ya, cup holder 2 buah di bagian sampingnya. Dan dining table, bahkan bagian belakang sini pun tetap ke bagian dining tray seperti ini ya. Wih, luar biasa loh ini loh. Jadi jarang-jarang banget untuk row baris ketiga itu dapat dining table seperti ini ya. Biasanya kan rata-rata cuma di row kedua doang kan dikasih gitu. Jadi ini di bagian kanan dan kiri, sini juga ada, ini di bagian sebelah sini. Jadi dapat dual dining tray yang menurut gue sangat berguna sekali untuk keperluan keluarga gitu ya. Dan masuk ke bagian bagasi, di sini ada hal yang menarik, tapi itu ntar dulu ya. Pertama-tama kita buka dulu. Dia bukanya tombol elektrik di bagian sini. Dan openingnya memang cukup besar seperti ini. Dan untuk bagasinya, ini kan lagi 7-seater mode ya. Jadi seperti yang tadi, gue masih tadi duduk di sini. Ini pun untuk ruangan, dia masih cukup untuk contohnya koper large 1 berdiri gitu masih muat. Koper medium 2 berdiri pun di sini masih muat gitu. Bahkan di bawah sini pun masih terdapat ruangan yang sangat besar lagi buat kalian nyimpen barang. Ini masih gede banget ruangannya. Tapi gimana kalau seandainya kalian pengen bikin ini lebih gede lagi gitu? Caranya adalah kursi ini memang bisa dilipat. Pertama-tama kita suka dengan stowing away dari si headrest bagian tengah ini, karena kalau kita copot itu dia ada tempat penyimpanannya sendiri di bagian samping sini gitu. Ini benar-benar clever storing banget. Nah, ini kita taruh di sini. Udah. Itu dua-duanya masih bisa di fold flat seperti ini. Dan di sini ada strap dimana kalian bisa langsung diangkat seperti ini gitu ya. Nah, ini langsung dikaitkan ke bagian seat belt yang ada di bagian sininya. Nah, seperti itu.
Walaupun mobil ini terasa unik, futuristik, dan Jepang banget fiturnya, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 hal annoying yang kami temukan di Nissan Serena C27. Sliding door di Serena ini memang sangat inovatif di kelasnya, namun nggak terbebas dari hal yang annoying. Pertama, kacanya memang bisa dibuka, tapi dibukanya dia maksimal cuma segini doang. Iya, jadi lumayan tinggi ya sisa kacanya gitu. Kemudian di bagian door trim bagian dalam sini, ini kan ada garisnya kayak cut out gini kan. Nah, ekspektasi orang kan ngeliat ini mungkin, oh ya ini bagian panel yang fabric gitu, tapi ternyata dia hanya hard plastik biasa gitu. Kalau kalian preferensi memang single tone, ya oke, emang ada yang seperti ini, yang single tone atas dan bawahnya tuh warnanya sama gitu ya. Dan ini pun dia tetap ada kayak aksen floating roof gitu ya. Tapi ada yang sedikit off dengan aksen dari floating roof ini karena kacanya ini kan besar banget. Kacanya itu sampai atas sini nih kalau kalian lihat. Dan aksen pilar floating roofnya itu mulainya tuh dari sini gitu. Jadi kalau kalian lihat dari depan itu kayak dia ada kayak kelebihan daging segini gitu, kayak ada tanduknya gitu kan. Di sini dia fake ventnya tuh kayak nggak pakai plastik kayak kebanyakan mobil, dia pakai stiker dan stikernya itu bermotif karbon gitu. Jadi ya kalau dari jauh sih ya kelihatan kayak fake vent hitam aja gitu, tapi pas dideketin ini stiker karbon gitu. Jadi agak apa ya? Agak lucu aja gitu liatnya. Oke. Namun tenang, tentunya ia nggak akan menjadi MPV nomor 1 di Jepang kalau nggak punya hal yang menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di All New Serena C27. Ini mobil kan bagasinya gede, termasuk tailgate-nya juga openingnya gede gitu ya. Jadi gimana kalau kalian misalnya di parkiran yang sempit atau di rumah, atau nggak butuh space gede-gede untuk buka bagasinya gitu? Jawabannya adalah, jadi Serena ini pertama di kelasnya lagi-lagi, itu tailgate-nya split, alias kalian bisa buka bagian atasnya doang gitu ya. Dan bukanya cukup inovatif karena tombolnya di logo Nissan-nya ini. Ini ada electric button, kita buka. Nah, dan dia langsung terbuka hanya setengah ke atasnya aja. Ini kalau kalian pengen masukin contohnya belanjaan, atau misalnya hewan peliharaan kalian gitu ya, atau misalnya pengen jadi camera car, ini sempurna banget. Jadi biasanya dining tray kan kalau orang pengen taruh minuman itu kan ada coakan gitu ya, kayak yang di bagian belakang sini gitu. Nah, ini kan kalau dibuka, nah ada cut out gininya kan buat yang drinks gitu. Tapi kan ini nggak menjamin kalau drinksnya bakal stay in place. Caranya gimana? Ini one step further dengan adanya kayak bantuan capit kepiting gitu ya di sini. Dan ini lucu banget gitu. Ini memastikan kalau kalian taruh minum di bagian sini, misalnya yang nyetir itu agresif gitu, kayak ngong gitu, minuman kalian akan terus tercapit dan terjaga supaya nggak tumpah. Satu tas bawa belanjaan, satu tas gendong anak gitu. Kalian tangannya sibuk, nggak bisa buka pintu. Ini ada kick sensor untuk bagian pintunya, iya. Jadi kick sensor bagian sini. Seperti itu. Jadi kalau kalian pengen misalnya masukin anak, tangan lagi penuh gitu segala macem gitu kan, kalian bisa buka pintu cukup dengan tendangan di bagian bawah pintunya aja gitu. Jadi itu cukup inovatif. Sama juga kalau kalian misalnya pengen nutup gitu ya, misalnya kalian bawa anak 2 gitu, anak kalian kembar gitu ya, kalian tinggal di sini, tendang dikit pintunya, dan dia akan otomatis menutup dengan seperti itu. Jadi biasanya kick sensor kan cuma ada di power tailgate. Di Nissan Serena, di pintu elektrik kanan kirinya tuh ada kick sensor. Itu inovasinya cukup brilian. Yaks. Oke. Nah, jadi begitu sedikit fun review kita mengenai si Nissan Serena C27 Highway Star tahun 2020. Dan MPV yang satu ini menurut kita cukup revolusioner di kelasnya. Selain desainnya yang sangat sporty dan agresif, rasa berkendaranya yang dinamis untuk ukuran MPV, dan secara overall penuh dan teknologi dan fitur yang nggak kepikiran oleh para rivalnya ya, seperti power outlet di mana-mana, ada dining table sampai baris ketiga gitu-gitu lah, pokoknya lumayan canggih banget dan sangat family oriented. Itu yang kita suka, benar-benar sesuai dengan target paket dari mobil ini. Dan kita juga kasih special thank you dan shout out ke Nissan Gading Serpong yang telah memberikan kita kesempatan untuk syuting si Nissan Serena C27 yang satu ini gitu ya. Dan tentunya mobil ini sendiri seperti yang tadi dibilang oleh Mas Anton, ini lagi ada promo besar-besaran banget. Untuk Serena sendiri, dia sekarang dijual dengan starting price di 462,9 juta rupiah OTR Jakarta. Plus, kalian juga mendapat benefit dari Nissan Care Package yang menjamin bahwa kalian bisa worry free untuk mobil ini selama 4 tahun ke depan atau 50.000 km. Kalian tinggal pakai dan isi bensin doang gitu. Cukup luar biasa juga. Dan tentunya kalau kalian misalnya penasaran untuk pengen cek promonya lebih lanjut, pengen nanya-nanya, atau kalian juga pengen buktikan sendiri secara langsung, kalian bisa cek dealer Nissan terdekat
dari tempat kalian. Karena memang promo ini berlaku di seluruh dealer Nissan yang ada di Indonesia gitu ya. So, jangan ragu untuk visit your nearest Nissan dealer untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai promosi Nissan Serena terbaru yang satu ini gitu. Thank you banget Nissan Gading Serpong. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe di YouTube channel kami Laknat Soto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_AJ di sebelah sini, supaya kalian bisa lebih up to date dan mengetahui informasi mengenai apa yang terjadi di Laknat Soto Junkie, termasuk promo-promo menarik seperti yang diadakan oleh Nissan Serena yang satu ini gitu. Oke, sekian aja untuk si Serena C27 yang sangat sporty dan agresif ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.